Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madalena Afra Saputro dari kelas 11 IPA 3. Di video ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisika saya, yaitu menentukan nilai konstanta pada pegas. Tujuan pada praktikum ini adalah untuk menentukan nilai konstanta suatu pegas. Jika nilai konstantanya besar, maka pegas tersebut akan sulit untuk melentur. Sedangkan untuk pegas dengan nilai konstantanya yang rendah, maka pegas itu akan mudah melentur. Selain itu, dalam laporan fisika ini, saya juga bertujuan untuk mengetahui keelastisan suatu benda. Landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan yang pertama adalah elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk, baik panjang, lebar, maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya sehingga terjadi suatu legangan atau tegangan. Landasan teori kedua yang saya pakai adalah hukum Hooke. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melalui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, perbandingan antara gaya yang diberi dengan pertambahan panjang benda itu disebut dengan konstanta, di mana rumus konstanta adalah K sama dengan F per delta Y. F ini itu disebut juga dengan gaya dengan satuan Newton. K-nya itu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta Y-nya ini dengan perubahan panjang satuannya meter. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk laporan praktikum fisika kali ini ada pegas, pengait, statik, dan beban. Yaitu bebannya terdiri dari 200 gram dan 2 buah 50 gram. Dan yang terakhir adalah penggaris. Prosedur kerja yang saya gunakan dalam praktikum fisika ini, yang pertama, kita mengukur pegas terlebih dahulu nih menggunakan penggaris. Lalu yang kedua, kita memberikan beban yang bervariasi kepada pegas tersebut. Yang ketiga, ukur panjang pegas menggunakan penggaris sesuai dengan beban yang diberikan. Jadi, setelah pegasnya itu kita berikan beban, nah itu kita ukur lagi panjangnya dari yang panjang awal yang kayak cuma segini, mereka bisa lebih panjang lagi. Lalu yang keempat, kita menghitung gaya pegas dengan rumus F sama dengan M dikali G, di mana M-nya itu massa dan G-nya itu gravitasi. Lalu yang kelima, menentukan konstanta pegas dengan rumus K sama dengan F dibagi delta Y, serta kita menentukan grafik F perbandingan antara F dengan delta Y. Di sini sudah ada data percobaan. Nih ya, dimana pada praktikum fisika ini panjang awal pegasnya itu semuanya 8 cm. Lalu massa bebannya masing-masing ada 0,2, 0,25, 0,3, dan 0,35. Panjang pegas setelah diberi beban itu masing-masing berbeda. Yang tadinya 8 cm ada yang jadi 18, 22, 26, serta 30. Di sini ada pertumbuhan panjang pegas. Ini yang terakhir, yaitu panjang pegas setelah diberi beban dikurangi dengan panjang pegas awal. Di mana yang pertama itu ada 10 cm, 14, 18, serta 22 cm. Karena di sini satuannya masih cm, maka kita jadikan semuanya satuan meter untuk mencari nanti di analisis datanya agar supaya lebih mudah. Lalu di sini ada analisis data. Di mana analisis data yang pertama kita menggunakan rumus F sama dengan M dikali G. F ini itu kita untuk mencari gaya ya. Nah, di sini M dikali G itu massa dikali gravitasi. Contohnya ini ada 0,2 dikali 10 sama dengan 2N. Kenapa N? Karena gaya itu satuannya Newton. Yang kedua, kita mencari menggunakan rumus K sama dengan F dibagi delta Y.
Di sini ada contohnya, F setelah yang kita cari tadi hasilnya 2 Newton. Ini ada 2 Newton. Lalu per delta Y, di mana delta Y-nya di sini yang 0,2 itu adalah 0,1. Setelah kita sudah menentukan gaya serta konstanta pegas, kita mendapatkan grafik. Di sini ada grafiknya, di mana yang vertikal itu adalah F dengan satuan Newton dan ada delta Y dengan satuan meter. Di sini dapat kita lihat kalau misalnya ini grafiknya lurus ke atas ya, berarti ini menandakan kalau misalnya semakin banyak beban, maka di sini grafiknya akan semakin naik ya. Nah, ini menandakan kalau misalnya dia semakin banyak beban yang diberikan, maka melenturnya itu akan semakin panjang. Misalnya di sini ada F-nya. F-nya itu 3,5, 3, 2,5, dan 2. Dan di sini ada 0,1, 0,14, 0,18, dan 0,22 untuk delta Y. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam praktikum fisika ini yang pertama adalah perubahan panjang pegas yang awal mulanya sama dapat berubah ketika diberikan beban yang berbeda atau bervariasi. Yang kedua, pertumbuhan panjang menunjukkan hasil yang berbeda tergantung dengan gaya yang diberikan. Yang ketiga, besarnya gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus. Ya, ini berbanding lurus ya. Jadi kalau misalnya bebannya banyak, nah ini tuh jadi pertambahan panjangnya tuh dia juga semakin banyak ya, jadi berbanding lurus dengan penambahan panjang dalam keadaan seimbang. Yang terakhir, yang keempat, nilai konstanta pada masing-masing percobaan berbeda karena perbedaan massa atau beban yang digunakan. Nah, perbedaannya ini biasanya disebabkan oleh elastisitas pegas yang tidak sempurna, tetapi tadi dia berbanding lurus ya. Nah, segitu aja presentasi saya untuk laporan praktikum fisika kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.